wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah pengajian yang saya hormati, wabil khusus sahabul bait sekeluarga. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana malam hari ini malam pengajian kita tidak berhalang hadir, dan kebetulan malam ini kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah, bulan yang diunggulkan oleh Allah, di mana Nabi mengatakan innallaha ta'ala minas sanati salasa asyaratin. Sungguhnya Allah pilih dalam satu tahun ada 3 kali 10 hari. Yang pertama 10 akhir Ramadan, lima fi min barakati Lailatul Qadri. Karena ada malam Lailatul Qadar, maka 10 hari akhir Ramadan yang dipilih diunggulkan oleh Allah. Yang kedua yaitu wa asrul awal bulan Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah, karena di dalamnya ada beberapa hal yang berhubungan dengan ibadah haji, kurban, takbir dan lain sebagainya. Dan selanjutnya 10 akhir, yang 10 hari yang ketiga yang Allah pilih, yaitu 10 awal bulan Muharram, lima fihi min barakati yaum Asyura, karena ada hari Asyura 10 awal bulan Muharram, termasuk 10 yang Allah pilih. Namun di sini saya akan menyampaikan yaitu di sekitar menjelang 10, yaitu tanggal 8, tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah. Nah, sebelumnya saya mohon maaf, di mana setelah dari sini saya mau Cimanggis itu di musola pinggir sukan itu. Maka nanti tinggal zikir, nanti tinggal mau masjid. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini oleh Allah dilipat gandakan bagi orang yang membaca la ilaha illallah, di mana Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, aku ngedua kepada engkau enggak terima doa aku. Apa itu yang aku harus baca ya Rasulullah di 10 awal bulan Dzulhijjah? Jawab Allah melalui wahyunya, iza jaa asrul awal bil Dzulhijjah qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, aqdi hajataka, pasti aku akan luluskan hajat engkau. Jadi 10 awal bulan Dzulhijjah kita itu ketika zikir ini bobotnya beda dengan di bulan-bulan lain. Namun di sini hari yang ke-8 itu ada hari Tarwiyah. Memang yang bagus mah dari kemarin tanggal 1 bulan Dzulhijjah puasa, di mana hadis Nabi dari mulai yang pertama, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hari pertama siapa orang yang puasa hari yang pertama, maka Allah akan ampuni semua dosanya. 10 hari yang kedua bulan Dzulhijjah, orang yang puasa itu seperti menyembah Allah 1 tahun dan tidak pernah maksiat kepada Allah di dalam ibadahnya sekejap mata pun. Hari yang ketiga Allah terima doa Nabi Zakaria yang usia 120 tahun pengen punya anak, istri 99 tahun, tapi dengan wasilah mengadopsi anak, ngurusin anak yang namanya Maryam, maka Nabi Zakaria usia yang sudah tua punya anak. Kemudian hari yang keempat, itu siapa orang yang puasa hari itu Allah terima doanya. Hari yang keempat yaitu Allah dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam dari rahim Siti Maryam yang tanpa bapak. Siapa orang yang puasa hari itu yang keempat, maka Allah akan jauhkan dari pakir yang banget. Dan selanjutnya hari yang kelima, hari dilahirkannya Nabi Musa. Siapa orang yang puasa hari yang kelima, maka Allah dibebaskan dari sifat munafik atau dibebaskan dari siksa kubur. Hari yang keenam yaitu hari yang Allah berikan kemenangan untuk Nabi kita
Siapa orang yang puasa hari itu Allah pandang dengan pandangan rahmat dan tidak akan disiksa sesudah dia puasa abadan selamanya. Hari yang ketujuh yaitu hari dikuncinya pintu neraka jahanam dan tidak dibuka pintu neraka jahanam sehingga lewatnya 10 hari di bulan Dzulhijjah. Siapa orang yang puasa hari itu aglaqallahu anhu salasina baban minal usri, Allah kunci, Allah tutup 30 pintu daripada kesulitan, wa putihalahu salasina baban minal yusri, dan dibukakan 30 pintu daripada kemudahan. Hari yang ke-8 ini yang dimaksud. Wal yaumus samin allazi al-yaumul ladzi yusama yaumat tarwiyah. Hari yang ketanggal 8, hari yang disebut hari tarwiyah. Man somahu, siapa orang yang puasa tarwiyah, utiya minal ajri, Allah berikan daripada ganjaran mala ya'lamu illallah. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang Allah berikan pahala kepada orang yang puasa hari tarwiyah, tidak ada yang tahu selain Allah. Wal yaumut tasi'u, hari yang ke-9 yaitu al yaumul ladzi huwa yaumu arfah, hari itu yang disebut hari arfah. Siapa orang yang puasa hari arfah, kana kifaratan lisanatin madiyatin wasanatin mustaqbalatin. Jadi siapa orang yang puasa tanggal 9 hari Arafah, maka Allah hapuskan 1 tahun, ya, kesalahannya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan. Wa huwal ladzi al-yaumul ladzi unzila fihi al-yauma akmaltu lakum. Jadi ini kita di mana puasa 10 awal ini bulan Dzulhijjah ini paling tidak tarwiyah dan Arafah mah gitu. Ya sunnah ini ya kita kenapa semua ini diambak-ambakkan bahasa kita ketika kita memilih, jangan seroba kagak, pergi haji kagak, ngorban kagak, puasa tarwiyah Arafah kagak, potong ayam kagak. Semuanya sesuai amat hidup ya. Itu maksudnya. Iya. Ya sama juga di mana Habib mengatakan al-jum'atu hajjul fuqara. Ini kan supaya ambil pilihan apa mau pergi haji atau Jumat. Jangan haji kagak, Jumat kagak. Dan masalah sunat ini adalah jangan dimaknakan enggak puasa enggak dosa, jangan begitu. Jadi enteng rasanya. Ya karena apa? Karena di mana sunnah-sunnah ini yang dilakukan, yang sering saya sampaikan, Allah akan memberikan di dunia itu ni'amil maksus, nikmat keistimewaan secara pribadi gitu. Ya, jadi orang yang diberikan keunggulan oleh Allah, kelebihan secara pribadinya enggak pada orang lain, bukan dari sholat wajibnya. Sebab apa? Sholat wajib mah kita enggak wajib, ni'amil am, nikmat secara umum, semuanya puasa, sebuah sholat. Jadi apa itu rahmat? Jadi orang yang Allah berikan kelebihan sesuatu itu beda dari yang lain, apa saja dia itu adalah bukan dari yang wajib tapi dari yang sunnah. Jadi makan mana yang sunnah, jangan enggak dikerjain enggak apa-apa jadi gitu. Kayak tas Jumat gitu. Enggak ada kita tas itu terus jengkat balik ya enggak ada dosa, jangan begitu. Jadi terus-terusan. Jadi itu keistimewaan. Jadi keistimewaan yang Allah berikan dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Maka karena Nabi mengatakan man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia cinta kepadaku. Siapa orang yang cinta kepadaku, maka dia bersamaku di surga. Nah selanjutnya Bapak yang saya hormati, selalu saya mengingatkan dalam hal ini, di dalam yang penting adalah masalah kurban ini. Kurban hanya perintah saja. Tapi yang namanya aturan mainnya, aturan mana kurban yang sah, kurban yang tidak, ini selalu diingatkan. Karena kita menghilangkan dari bahasa susah. Nah gitu. Apa yang dia maksud? Orang menyerahkan kambing, nggak ada kata-kata selain daripada sebutan korban. Nah gitu. Nah, sedangkan kalau bicara korban itu nanti di mana dalam kifayatul akhyar itu dijelaskan,
di mana korban itu adalah masalah kurban, yaitu ada dua aspek. Ada aspek ibadah, ada aspek sosial. Aspek ibadah, tidak ada ibadah yang tidak punya aturan. Ada perintah dan ada aturan. Nah gitu. Aspek sosial, artinya yang punya nilai-nilai pahala itu manakala didasari 4 perkara. Al-amalu soleh maka nabi arbati asya. Amal soleh itu perkara yang didasari 4 perkara. Yang aspek sosial ini juga, pertama dasarnya iman, kedua ilmu, ketiga sabar, keempat ikhlas. Nah kemudian yang aspek ibadah tadi, ada perintah, ada aturan. Kagak ada perintah yang kagak ada aturannya di dalam yang berhubungan dengan masalah ibadah. Nah sementara ini kita pada umumnya gitu, cuman perintah tapi aturan mainnya, bagaimana korban yang sah, mana yang bagaimana yang tidak. Jadi kita diingatkan. Nah di sini kemarin saya juga menerangkan itu, apa ada orang mengatakan apa namanya, baru penemuan baru namanya. Berarti yang kemarin dilakukan ya itu nggak sesuai. Cuman kita khawatir korbannya tiap tahun tapi pahalanya kagak ada. Karena sementara ini kan apa namanya, kalau kita di lapangan itu orang itu kan menyerahkan kambing udah korban kan gitu. Nah gitu. Nah kemudian bagaimana nih panitia, kalau ada orang menyerahkan kambing harus diminta amplopnya. Kulian motong tidak boleh dari badan kambing. Nah terus orang apa namanya salah tangkap, artinya yang motong mah nggak jadi dikasih, nggak boleh, bukan begitu. Jadi dalam bahasanya kudu mengerti banget. Nah gitu. Nah inilah bahasa. Nah jadi itu pertama di mana korban ini, nanti kita lihat kalimatnya, wa yustaratu bima yudhha bihi umurun. Disyaratkan pada binatang yang dikurban itu ada beberapa perkara. Ahaduha azabhu, menyembelih. Wasani azabih, kedua yang menyembelih. Wasalis al waktu, yang ketiga waktu. Kapan waktunya? Setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Sebab inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sholli dulu baru wanhar. Nah gitu. Jadi apabila itu binatang sebelum kita sholat id sudah disebutkan korban, itu udah termasuk nazar hukman. Jadi nazar ada dua. Itu. Nazar ada dua. Itu kalau kita bicara masa di sini, ada yang orang banyak baru dengar gitu. Ih, pantesan saya teh kalau ngorban teh boleh makan bareng-bareng, dengerin dulu ini. Gitu. Nah jadi kalau ada orang menyerahkan kambing, kita saja yang bisa punya kambing ini, kalau sebelum sholat id udah nyebut korban, itu nazar hukman. Nah, itu. Nah, kalimatnya bukan nazar, tapi hukumnya udah nazar. Bagaimana kalau begitu? Dalam khutbah Jumat bahasa Arab disuka, jangan ngambil dari sebagian daripada itu. Nguliin saja bahasa kita, yang ngotong makulinnya kepalanya, maka kaki 4. Kagak boleh, makanya kudu jelas itu panitia harus. Nah itu nanti aturan mainnya bagaimana nanti itu. Nah jadi ada waktunya tuh. Ar-rabi ayyakuna minal ibil, adanya yang keempat, adanya binatang yang dikorban dari sapi, bakor, kambing apa sapi, gitu, bakor, kerbau, wal gonam, bi'anwa halil ayat wal akhbar. Nah itu hukum asalnya, wal udhiyah qauluha sunnatun muakkadatun. Udhiyah itu korban, asal hukum itu adalah sunat muakkadah. Apa sih sunat muakkadah? Sunat yang mendekati level wajib. Nah gitu. Itu sunnah muakkadah teh. Gitu. Halal kifayah awalu mu'abbad. Mu'addon atau muba'adon, sekalipun abid mu'abbad, apa yang abid yang dikredit. Nah itu. Muakkadah li muslim akilin, yang akil baleg, hurrin merdeka. Walau muba'adon, sekalipun mu'abbad. Muba'adon artinya
adit yang dikredit. Kalau dulu kan abid adalah hamba saya, pengen dimerdekakan, kata bosnya itu, kata yang punya abid itu, aku merdekakan engkau, cuma syarat ngebayar 1 juta. Nah kemudian boleh dikredit, kalau udah impas merdeka dia. Sekalipun itu sunat muakkadah alal kifayah. Itu intada ada ahlul bait, dan jika terus banyak ahli bait, nah itu qad jama'u fil bait. Jadi di mana bagi orang muslim yang berakal, balik, kurin, sekalipun tadi abid, kreditan, punya kreditan dia untuk merdekakan, sunat, saking sunatnya. Jadi bahasa kita mah arti sunat muakkad saking sunatnya kagak artinya diwajibkan mah. Tapi itu bisa jadi wajib apabila ada nazar. Nah nazar nanti ada 2, ada nazar hakikotan, ada nazar yaitu hukman. Nazar hakikotan tapi ini saya kalau tanah laku, saya mau korban kebo misalnya. Ngapa tanah laku? Ya korban kebo, itu nazar hakikotan. Itu tidak boleh. Dia bulunya dia minta nggak boleh. Apalagi dagingnya mah. Kalau dia mah wajib diganti. Nah, gitu. Termasuk keluarga. Iya, keluarga yang satu pendaringan. Ya, termasuk ada pembantu di situ. Walaupun dia balik, tapi kan dia makan di situ. Itu nggak boleh. Nah, itu. Sekalian kalau seandainya orang korban kan kadang-kadang kan kita nggak mau ambil dari barang daging itu kayak pala mau dijual apa dia korban, kita perlu minta amplopnya buat motong apa buat ngurusnya. Iya dipinta sama panitia. Kadang-kadang gini namanya manusia kadang-kadang kodor kambingnya amplopnya buat motong kagak udah kali wajib minta. Makanya kalau ngedengar bareng-bareng teh enak begitu. Gitu. Nah inilah karena yang belum pernah kita dengar masalah aturan korban. Aturannya pada korban deh. Nah itu ya. Nah itu jadi seperti itu. Ya pokoknya ya kalau ngorban kita makan untuk menghindari dari bahasanya udah gak bisa kita. Apa tuh bahasanya ya? Ya yang potong besok, kalau potong besok nggak bahasa nggak lumrah bahasa kita. Beli itu besok motong ya. Nah, kudunya kalau model begitu dari kadang jangan ngomong-ngomong. Kalau pengen makan dagingnya, sholat id dia turun ke tuh kambing, potong ambil bawa ke dapur sebelah lagi kasih ke tetangga. Mau dibakar semua juga. Nah, iya. Sarban, iya. Udah nyebut korban kita udah sholat id. Iya, apa kita mah dari bulan mana udah bakal korban. Kalau nggak nyari dulu tuh di jalan ada nggak kambing yang belum ini gitu. Iya. Malah dulu mapan ada korban kocok-tean ya. Nah, iya. Tapi jangan dikerjain itu Ya, kayak nggak ada gawean. Iya. Kumpulkan dulu orang redo kagak deh giliran saya. Ada yang dia lagu yang keluar. Ya itulah itu maksudnya. Cuman kurang suara kita ini memang artinya ya tadi yang bicara masalah korban itu masalah nggak pernah kita dengar itu aturan mainnya. Ada perintah doang kan. Nah itu. Apa orang mah udah baru nyerahkan itu baru mesen paha belakang. Itu masalahnya. Kalau pahanya mah mendingan. Kalau buntutnya jangan kemana-manain katanya. Kemarin saya di pulau diceritain, malah kata ada orang ngasih sapi tapi minta dagingnya 20 kilo. Tapi kita orang kampung apanya? Gitu. Nah itu maksudnya. Iya. Nah gitu. Jadi kalau begitu bagaimana nih? Itu juga nggak bisa karena kita nggak kasih paha belakang. Besok nggak kasih lagi dia. Ya karena kita siasati. Jangan dicampurkan dulu dagingnya sebelum orang yang bersangkutan dibagi. Sebab kalau kita itu gitu nah, kan itu siasati namanya. Ya, bukan bahasa tukar, bukan. Pokoknya itu mesti hilang aja. Iya.
Nah, udah di orang-orang yang bersangkutan permintaannya udah dikasih, baru campurkan. Sebelum belum apa udah dicampurkan, entah jangan dibungkus kambing dia. Kan kita ini bicara korban yang sah, gitu. Korbannya mah tiap tahun, tapi itu entah belakangnya wae. Gitu tahu di akhirat pun nanti pada korban gua ini. Sekali ada pincang, ya kakinya pinta. Ya, masuk logika sebenarnya itu, masuk logika itu. Kan syarat Islam kan syariat kan ada yang masuk logika, ada yang kagak. Kayak kita punya wudhu kentut. Syariat wudhu lagi. Kata kakal, pantatnya apa cebokin? Pantat apa kagak? Nggak wajib cebokin muka yang udah kan ceritanya. Nah, lebih masuk logika ini, masuk akal. Ya, ada ta'abud, ada ta'akul. Ta'abud itu yang nggak masuk logika, kayak wudhu tadi. Akal kata akal, pantat tuh cebokin. Kan yang salah pantat, ngapa muka lagi? Ya emang udah begitu aturannya. Nah, kalau yang ta'akul yang masuk logika boleh kayak gini nih. Ada bahasa kan, kalau udah ngasih jangan minta lagi apa, tetap balik sikut. bahasa begitu kan ada kita. Bahasa terbalik sikut, masuk logika gitu. Nah, gitu. Ya tadi itu bahasanya enak, kalau pengen makan dagingnya tuh pakai ilmu kayak begitu. Ya entar sholat Id, beli kambing kayak baru lagi deh. Kemarin nggak ngomong apa-apa, kan murahan deh ya. Apalagi ujung-ujung tasrik. Kan itu mulai itunya kan, tasriknya aja 3 hari. Tasrik. Iya. 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 Lebah ujung waktunya. Sampai asar tasrik 13 itu. Nah gitu tanggal 13 kan. Ya rupanya itu kan. Nah, udah nggak ngomong apa-apa, beli kambing, potong turunkan nggak ternyata ada, potong. Kalau pengen makan dagingnya, makan daging kenyang, korban sah. Nah gitu. Nah kemudian wal udhiyatu wahidun min ahli bait kafa anjamihim. Apa yang dimaksud? Nah, artinya bukan artinya satu bareng-bareng, bukan kayak yang sampai 1, 2, 7. Artinya, kalaupun ada orang di kita beberapa keluarga ini, dia ngeluarkan itu korban, cukupnya apa? Semuanya kebagian sunnah. Sahabat kita assalamualaikum, kita ngererot nih, kan gitu. Itu kalau ada assalamualaikum yang pertama itu gugur kesunahan rombongan oleh seseorang yang jawab assalamualaikum. Nah kemudian yang ngejawab banyak kayak gini, seorang yang udah waalaikumsalamnya seorang,